di ruang Asmara dan juga ada di Zoom meeting. Rekan-rekan, selamat pagi. Mungkin ada yang dari Papua ya. Dari Papua juga ada. Ya, pada hari ini Komnas HAM akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan laporan pemantauan yang telah dilakukan di Kabupaten Yahukimo, tepatnya di bulan Maret dan April eh, di tanah Papua terkait dengan serangan terhadap tenaga kesehatan dan pendulang emas yang dari Kabupaten Yahukimo. Pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Uli Parulian untuk memberikan paparannya, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan dari media atas waktu dan atensinya untuk menghadiri konferensi pers pada pagi hari ini. Eh, Juga kami dari Komnas HAM yang ada di Jakarta dan perwakilan Komnas HAM, Sekretaris Komnas HAM di Jayapura, eh, Sekretariat Komnas HAM di Papua yang hadir pada hari ini. Saya Uli Parulian Sombing, Komisioner Komnas HAM, akan menyampaikan terkait dengan keterangan pers eh, terkait dengan pemantauan Komnas HAM atas peristiwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk pada 21 sampai 22 Maret 2023. Kejadiannya ini 21 dan 22 Maret 2025 ini dan peristiwa penyerangan pendulang emas pada 6 sampai 9 April eh, di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Eh, Perlu kami sampaikan bahwa Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap situasi hak asasi manusia di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Situasi tersebut disebabkan eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata yang meningkat. Komnas HAM melakukan pemantauan atas dua peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, yaitu pertama peristiwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang terjadi di distrik Anggruk pada 21 sampai 22 Maret 2025 dan peristiwa penyerangan pendulang emas pada 6 sampai 9 April 2025 di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Komnas melakukan pemantauan. Kami melakukan pemantauan dari tanggal 27 April sampai 2 Mei 2025. Kami dari Komnas HAM yang ada di Jakarta dan kantor perwakilan melakukan pemantauan selama beberapa hari, 27 dan baru selesai awal Mei kemarin, 2 Mei di Kabupaten Yahukimo. Kegiatan pemantauan meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak terkait guna memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh. Berdasarkan rangkaian kegiatan pemantauan tersebut, Komnas HAM mencatat sejumlah temuan sebagai berikut. Pertama untuk peristiwa serangan guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk pada 21 Maret sampai 22 Maret 2028. Temuan yang pertama, penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk dilakukan oleh anggota kelompok sipil bersenjata KSB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian temuan yang kedua, para guru dan tenaga kesehatan dituduh sebagai agen intelijen pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga, para korban mendapatkan perlakuan fisik dan verbal yang dilakukan oleh KSB. Kemudian keempat, para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Anggruk dan distrik lainnya eh, di Yahukimo murni warga sipil atau masyarakat sipil ya, bukan sebagai aparat. Jadi murni warga sipil. Kemudian yang kelima, infrastruktur penegakan hukum yang terbatas gitu. Kemudian yang keenam, kami menemukan juga pasca peristiwa adanya pelayanan kesehatan dan pendidikan di 30 distrik lainnya di Yaukimo yang terhenti.
Kemudian yang ketujuh, para guru dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di 33 distrik di Yaukimo direkrut dan dipekerjakan dengan mekanisme outsourcing atau melalui mekanisme tenaga alih daya. Kemudian yang kedelapan, ditemukan praktek ketidakadilan dalam pengolahan tenaga guru dan tenaga kesehatan oleh pihak yayasan, dalam yayasan Seraphim Care. Kemudian yang peristiwa kedua, serangan pendulang emas yang menewaskan 16 orang yang terjadi pada tanggal 6 sampai 7 April 2025 ini. Temuan kami, Komnas HAM, yang pertama, peristiwa penyerangan dan kekerasan terhadap pendulang emas dilakukan oleh KSB ya, kelompok sipil bersenjata di wilayah Yaukimo. Kemudian yang kedua, korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua. Kemudian yang ketiga, penyerangan dilakukan dengan motif tuduhan sebagai agen intelijen militer Indonesia. Kemudian yang keempat, peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh KSB, kelompok sipil bersenjata terhadap para pendulang emas dilakukan berulang kali. Jadi kemarin kejadian yang April ini bukan yang pertama tapi berulang kali. Kemudian yang kelima, kegiatan pendulang ini merupakan kegiatan pendulangan ilegal atau tidak ada izin karena tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah dan diduga kuat para pendulang melakukan aktivitas secara terorganisir. Atas temuan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada para pihak sebagai berikut. Pimpinan TPNPB atau OPM, kami merekomendasikan satu, berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang ditujukan secara langsung dan terorganisir kepada masyarakat sipil di Yaukimo. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya. C. Menghormati instrumen-instrumen serta prinsip HAM yang dengan mengutamakan pendekatan dialog kemanusiaan dan dialog damai untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Kemudian untuk Panglima TNI, satu, meminta Panglima TNI untuk menyampaikan secara terbuka bahwa guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Jawa adalah masyarakat sipil yang netral dan tidak memiliki afiliasi dengan militer guna mencegah kesalahpahaman yang membahayakan para guru dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, meminta Panglima TNI agar memperhatikan setiap kebijakan dan komunikasi yang berkaitan dengan penanganan KSB. Senantiasa mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil guna menghindari dampak negatif di lapangan. Kemudian rekomendasi yang ketiga kami tujukan untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, melakukan atensi terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Yahukimo agar terciptanya proses penegakan hukum yang transparan dan profesional serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peristiwa penyerangan di distrik Seradala dan distrik Anggro di Kabupaten Yahukimo. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Papua untuk mengungkap sindikat yang berisi aktor intelektual dalam mengkondisikan pendulang emas tidak berizin di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dengan mendirikan polsek-polsek di distrik khususnya yang masuk dalam rawan keamanan dan melakukan pendekatan sosial dan budaya kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi larangan pendulang emas yang berkoordinasi dengan gubernur serta melakukan mitigasi keamanan dan ketertiban masyarakat rutin dan adanya patroli secara rutin dan melalui daring juga. Kemudian yang keempat, rekomendasi yang keempat kami tujukan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Republik Indonesia. Mendiknas, Mendik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Pertama, menjamin guru Yayasan Seraphim Care yang telah mengabdi di distrik pedalaman Yahukimo
terdata dalam sistem data pokok pendidik atau Dapodik. Kemudian membantu untuk menyalurkan guru Yayasan Serafim Care agar dapat mengajar sekolah apabila diantaranya memutus untuk tidak lagi melakukan pelaksanaan kontak dengan Yayasan Serafim Care karena khawatir atas keamanan dan keselamatannya apabila tetap mengabdi di distrik-distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo. Kemudian yang ketiga, memastikan terpenuhinya penikmatan hak atas pendidikan, utamanya bagi masyarakat di distrik-distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya, salah satunya dengan mendirikan sekolah berbasis asrama untuk menampung anak-anak yang tumbuh dalam daerah konflik. Kemudian yang kelima untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pertama rekomendasinya membantu untuk menyalurkan tenaga kesehatan Yayasan Serafim Care agar dapat mengabdi di fasilitas kesehatan lainnya. Apabila diantaranya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pelaksanaan kontrak dengan Yayasan Serafim Care karena khawatir atas keamanan dan keselamatan apabila tetap mengabdi di distrik-distrik terpencil di daerah di Kabupaten Yahukimo. Kemudian yang kedua, memastikan terpenuhinya penikmatan hak atas kesehatan, utamanya bagi masyarakat distrik terpencil bagi Kabupaten Yahukimo dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya masyarakat setempat dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat. Kemudian rekomendasi yang keenam kami tujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pertama melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses hubungan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Serafim Care terhadap buruh dan tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Yahukimo. Kemudian yang kedua melakukan proses penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas dan pembinaan terhadap Yayasan Serafim Care jika terbukti melakukan praktek pelanggaran hukum industrial, di antaranya penahan ijazah atau uang titipan, tidak memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak memberikan tunjangan hari raya. Ketujuh, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pertama memberikan perlindungan terhadap korban yang berfungsi sebagai guru dan tenaga kesehatan pada peristiwa penyerangan di distrik Angguk pada 21 dan 22 Maret. Kemudian yang kedua melakukan pemulihan psikis terhadap korban, termasuk bantuan rehabilitasi psikologis, psikososial, guna meringankan dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban agar dapat pulih seperti sedia kala. Kemudian rekomendasi untuk Gubernur Papua Pegunungan, pertama memastikan terpenuhinya penikmatan hak atas pendidikan, utamanya bagi masyarakat di distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya masyarakat, salah satunya dengan mendirikan sekolah berbasis asrama untuk menampung anak-anak yang tumbuh dalam daerah konflik. Kemudian yang kedua memberikan perhatian serius terhadap berulangnya peristiwa kekerasan terhadap pendulang emas di Yahukimo, salah satunya mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas legalitas aktivitas pendulangan agar ada fasilitas keamanan dari aparat penegak yang berwenang di lokasi pendulangan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekitar dan melakukan afirmasi terhadap orang asli Papua atau OAP. Ketiga, berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Yahukimo, dengan pemerintah daerah di sekitarnya, serta aparat keamanan agar memberikan pengawasan secara bersama guna mencegah terjadinya pendulangan emas secara berulang di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Rekomendasi yang terakhir kami tujukan kepada Bupati Yahukimo. Satu, memfasilitasi dengan mengutamakan dan memberikan kemudahan bagi guru dan tenaga kesehatan dari Yayasan Serafim Care untuk mengikuti seleksi ASN atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mendorong agar melakukan perekrutan guru dan tenaga kesehatan melalui mekanisme seleksi ASN sesuai peraturan perundangan serta perlahan-lahan mengurangi guru dan tenaga
kesehatan melalui mekanisme tenaga alih daya. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian kepada guru dan tenaga kesehatan berupa jaminan perlindungan dan insentif agar dapat menjalankan tugas kedinasannya terutama di daerah terpencil. B. Memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap guru dan tenaga kesehatan ASN di lingkungan Kabupaten Jayakumo yang terbukti melakukan tindakan indisipliner atau meninggalkan tugas. Kemudian E. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Yahukumo cerdas dan Yahukumo sehat, utamanya terkait dengan pemenuhan hak rasa aman bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik-distrik terluar dengan melibatkan Komnas HAM sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya rekomendasi melakukan pendekatan secara sosial budaya terhadap tokoh agama dan pihak gereja yang terkait penempatan guru, tenaga kesehatan ke depannya secara lebih aktif dengan melakukan koordinasi secara proaktif dengan aparat keamanan, khususnya Polres Yaukimo, Polda Papua, untuk langkah-langkah antisipatif dan mitigasi terkait potensi gangguan keamanan ke depannya. Komnas HAM menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang harus dijamin oleh negara dan semua pihak, serta penghormatan dan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi para guru, tenaga kesehatan, dan para pekerja yang berada di Papua, khususnya di wilayah konflik. Demikianlah hasil pengamatan Komnas HAM pemantauan Komnas HAM yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta 16 Mei tahun 2025, anggota Komnas HAM Uli Paulian Sihombing dan narahubungnya anggota Komnas HAM Pak Abdul Haris Samandare. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Uli untuk penyampaian laporan pemantauannya. Mungkin kita akan membuka ruang diskusi, tanya jawab dengan teman-teman media, baik yang ada di ruang Asmara Nababan juga dengan yang ada di Zoom meeting. Silakan untuk teman-teman yang ada di Lator Hari atau ruang Asmara Nababan. Ada yang ingin klarifikasi atau tanyakan? Satu, dua, ya di Asmara dua terlebih dahulu. Silakan. Ya, saya Singgih dari Kompas.com, Bang Uli. Yang ingin saya tanyakan di sini kan eskalasi konfliknya bukan bukan hanya di bagian ini sekarang, lebih meluas. Kemarin kita lihat ada 18 orang yang menjadi korban gitu akibat tindak kekerasan. Nah, secara umum mungkin adakah imbauan atau eh, rekomendasi terhadap kedua pihak yang sedang berkonflik ini agar tidak terjatuh lagi korban di kemudian hari. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Satu lagi, Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gita Irawan dari tribunnews.com. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jadi beberapa waktu lalu itu kami sempat berdiskusi dengan staf khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI, Pak Leni Skogoya, tentang situasi eskalasi atau kenapa pendulang emas ini menjadi sasaran gitu ya. Jadi menurut informasi atau pemahamannya Pak Lenis, diskusi kita saat itu disampaikan bahwa salah satunya karena mereka mendulang emas di zona merah, artinya di wilayah yang dideklarasikan sebagai daerah perang oleh TPNPB OPM sendiri. Itu kenapa mereka eh, mendapatkan perlakuan seperti dalam perang, artinya mereka dibunuh karena alasan itu gitu. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Lalu dari diskusi itu kemudian Pak Lenis mengusulkan juga bahwa eh, pemerintah pusat, Kementerian ESDM itu juga menerbitkan izin pertambangan rakyat di daerah-daerah yang bukan zona perang agar kemudian para pendulang ini bisa mendulang secara legal gitu di wilayah-wilayah itu. Nah, rekomendasi ini kan agak sejalan gitu ya dengan yang disampaikan Komnas HAM tadi ya. Coba kalau Komnas HAM tadi jalurnya lewat kepala daerah gitu kan untuk menerbitkan izin. Eh, Terkait dengan itu sendiri gitu ya, apa yang perlu dicermati gitu ya terkait dengan izin pertambangan rakyat, usulan penerbitan izin pertambangan rakyat
di zona-zona yang memang bukan perang itu. Yang pertama itu, Bang, soal apa yang perlu dicermati ketika nanti pemerintah eh, mungkin melihat usulan itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru-baru ini kemarin beritanya baru ramai di Hitadipa. Hitadipa juga termasuk zona merah juga gitu karena waktu itu juga pendeta Yeremia Zanambani juga tewas di sana gitu. TNI mengklaim ada 18 orang anggota OPM yang terbunuh dalam baku tembak. Tapi informasi yang kami dapat dari keterangan dari TPNPB OPM sendiri mengklaim hanya 3 anggotanya, yang lain luka-luka. Dan ada kabar juga beredar bahwa ada sipil yang terbunuh gitu dalam baku tembak tersebut. Sejauh ini apakah Komnas HAM mendapatkan laporan dari keluarga korban atau yang mengaku sipil itu sendiri gitu ya? Mungkin dari teman-teman Komnas HAM di Papua gitu. Adanya warga sipil yang menjadi korban dalam insiden di Hitadipa tersebut. Itu aja Bang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ada satu lagi Pak di kolom chat. Mungkin saya bacakan ya. Dari Wahyu Setiawan masih soal kekerasan di Papua, bagaimana sikap Komnas HAM terhadap kembali pecahnya konflik bersenjata di Intan Jaya? Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mencatat ada 5 warga sipil yang tewas dan 2 lainnya yang hilang. Ya, mungkin waktu dan tepat Pak Uli. Untuk terkait dengan kejadian di Kabupaten Intan Jaya ya, di distrik Sugapa dan distrik eh, satu lagi apa? Hitadipa ya, Hitadipa. Jadi Komnas pernah ke sana tahun 2021 ya di Hitadipa. Jadi memang itu wilayah konflik kalau menurut kami. Eh, jadi kami posisinya sekarang adalah mengumpulkan informasi terkait dengan kejadian di distrik Hitadipa, seperti Kabupaten Intan Jaya. Eh, Kami sudah melakukan koordinasi dengan perwakilan Papua seperti itu untuk mengumpulkan informasi untuk mengecek apakah betul ada korban sipil seperti itu. Nah, jadi kami coba melakukan pengecekan dulu seperti, di lapangan. Kenapa? Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangannya di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di 2 distrik Sugapa. Sugapa itu sebenarnya di kota seperti itu. Kami pernah ke sana juga dan Itadipa itu agak ke pinggir seperti itu. Nah, jadi di situ ya seperti itu. Jadi kami lagi satu satu kabupaten ya, 1 kilometer antara Sugapa dengan Hitadipa ya. Ya itu. Jadi itu kami masih mengumpulkan informasi untuk mengecek apakah memang ada korban sipil. Nah, terkait dengan himbauan kami, seperti itu, Komnas HAM, eh, untuk tadi untuk 2 kejadian di Yahukimo kan sudah ada. Untuk secara keseluruhan itu tentu kami mendorong adanya dialog, ya, seperti itu. Dialog untuk mencari solusi atas permasalahannya terkait dengan konflik, eh, baik itu di Yahukimo maupun di Intan Jaya, di Hitadipa dan Sugapa, seperti itu. Nah, kemudian yang lain rekomendasi perlunya ada perlindungan terhadap masyarakat sipil seperti itu. Itu yang penting juga seperti itu. Yang mereka tidak terlibat dalam konflik ya. Itu Komnas HAM concern terhadap perlindungan masyarakat sipil seperti itu. Eh, yang ada di wilayah konflik. Nah, itu terkait dengan konflik di apa di Intan Jaya ya, Kabupaten Intan Jaya. Kemudian terkait rekomendasi untuk ke gubernur ya, Provinsi Papua terkait dengan legalitas aktivitas pendulangan emas gitu. Jadi kami menemukan bahwa pendulangan emas di sana memang ilegal gitu. Artinya tidak ada izin ya gitu dari pusat maupun daerah gitu. Jadi kalau kami melihat sebenarnya jadi salah satu solusi adalah tadi kami meminta agar mempertimbangkan gitu pada Pemprov Papua
untuk eh, memberikan legalitas terhadap aktivitas pendulang emas eh, dengan tentu memperhatikan aspek lingkungan hidup gitu. Nah, itu catatan buat kami kepada Pemprov itu. Tapi memang kewenangannya ada di pemerintah pusat kan gitu untuk perizinan terkait pertambangan rakyat terutama kan. Pertambangan rakyat ini di Kementerian ESDM. Nah, tapi di sini kami minta agar ada kajian dulu mengkaji di provinsi itu, Provinsi Papua Pegunungan, apakah dimungkinkan legalitas untuk eh, aktivitas penambangan rakyat ya seperti itu. Ya, dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Nah, tentu itu nanti dari eh, Provinsi Papua Pegunungan bisa disampaikan berkoordinasi dengan Kementerian SDM karena Kementerian SDM yang punya wewenang ya untuk menerbitkan izin. Jadi begitu ya dari Komnas HAM. Ini kan kemarin juga kita masih menebak-nebak kenapa sih yang menjadi sasaran itu pendulang emas Ya, gitu, warga sipil. Biasanya karena TPNP BOPM ini hanya menyerang militer. ya. Misalnya seperti ada dari Komnas HAM sendiri mungkin ada catatan terkait dengan itu gitu. Apakah mungkin motifnya kenapa misalnya gitu? Apakah karena memang motifnya itu karena mereka melakukan kegiatan ilegal pendulangan emas yang tidak izin ke Ya. TPNP BOPM misalnya seperti itu atau seperti apa Bang? Ada nggak temuan atau catatan terkait dengan itu? Kenapa mereka dibunuh gitu misalnya? Dari temuan kami eh, penyerangan dan pembunuhan terhadap 16 orang ya gitu. Penambang emas ini motifnya ada sebagai dituduh sebagai agen intelijen oleh KSB ya, gitu, agen intelijen. Gitu. Nah itu eh, nggak ada yang lain, gitu. Kami masih mendalami yang lain, gitu, terkait dengan mungkin ya, gitu, ada motif ekonomi segala macam atau kecemburuan sosial. Tapi memang yang kami temukan kemarin adalah sebagai agen intelijen, gitu. Karena memang kami juga menemukan bahwa korban pendulang emas itu hampir sebagian besar ya berasal dari luar Papua, gitu. Nah itu mereka masuknya lewat jalur Asmat ya, Asmat dan Bovendigul ya, Pegunungan Bintang juga gitu. Jadi kan ada lokasinya itu distrik yang kemarin itu ada di antara Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang ya, dan Bovendigul gitu. Jadi sebenarnya dari Yaukima jauh. Gitu. Dari distrik Yaukima tuh ibu kotanya distriknya namanya Dekai. Nah, itu jauh ke lokasi. Mereka distriknya itu lebih dekat ke Asmat dan Bovendigul serta eh, Pegunungan Bintang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Begitu. Nah, makanya kami rekomendasikan juga ke kepolisian dan pemerintah provinsi agar itu ditangani secara komprehensif itu karena melibatkan berbagai kabupaten. Pintu masuknya lewat pendulang emas itu yang kami dapatkan informasi dari Kabupaten Asmat, Papua, Pegunungan Bintang dan Bovendigul. Betul, daerah lain seperti itu. Nah, itu kami melihat ini terorganisir dengan eh, baik gitu sehingga kami meminta ada penegakan hukum terhadap aktor intelektualnya. Begitu. Eh, ini masuknya pendulang emas. Ya, kan ilegal terorganisir. Jadi tambang emasnya itu ilegal. Jadi orang yang masuk ke situ kan berisiko tinggi kan gitu. Berisiko tinggi dan kami duga itu terorganisir karena ada orang yang masuk lewat Asmat itu Bovendigul, Pegunungan Papua itu masuk ke Kabupaten Yaukima itu yang juga berisiko tinggi sehingga kami melihat ini sebenarnya terorganisir gitu. Gitu. Begitu. Ya, satu mungkin ada dari yang Zoom terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin open cam atau cukup yang ada di eh, chat room-nya aja? Saya bacakan. Ya, mungkin yang di chat room terlebih dahulu, baru kemudian yang di ruangan. Jadi pertama
yang ini ada tanggapan dari Saudara San Domingo Agustinus Lewa, merupakan salah satu guru di pedalaman Yahukimo di bawah naungan Yayasan Serafim, Pak. Jadi kami guru-guru dan nakes terkhususnya di penginapan pengungsian Gereja Katolik belum dapat perhatian khusus dari pihak yayasan hingga sekarang, dan kami merasakan ketidakadilan dari pihak yayasan karena tiba-tiba diliburkan begitu saja dan tanpa ada melakukan kegiatan yang bisa mengembalikan rasa trauma atau rasa takut kami yang kami hadapi langsung. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Mas Wahyu Setiawan, apakah Komnas HAM akan berkomunikasi dengan TNI dan kelompok bersenjata? Lanjut. Eh, untuk meredakan situasi di Intan Jaya. Kemudian ada Anastasia dari Reuters. Ada pertanyaan ini terkait insiden di Kabupaten Intan Jaya. Apakah Komnas HAM akan melakukan penyelidikan terhadap insiden yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya? Kemudian apakah bisa diceritakan ada laporan awal yang diterima Komnas HAM sejauh ini? Karena berdasarkan informasi dari PGI, kontak tembak terjadi di perkampungan dan 950 warga sipil sudah mengungsi. Lanjut dari Mas mungkin. Pagi Pauli, saya Fat dari Antara. Izin Pak sedikit di luar topik yang terkait ledakan di Garut. Itu ada korban sipil juga. Ini nantinya apakah Komnas HAM akan ikut turun ke lapangan untuk memastikan eh, tidak adanya pelanggaran HAM atau seperti apa di kasus tersebut? Terima kasih. Mungkin kalau untuk yang Garut nanti pas setelah mau penutupan ya Pak ya. Iya. Ini ya, fokus Papua dulu Pak. Silakan Pak. Ada lagi yang dari Papua soal terkait Papua? Siapa? Dari Jubi ada? Belum. Mungkin langsung ke Pauli Pak. Silakan Pak. Baik, untuk kejadian di distrik Sugapa dan distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, kami masih mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan seperti itu. Sejauh ini belum ada pengaduan ke kami ya. Seperti itu. Kami dapat informasi tentu dari berbagai pihak, termasuk juga dari PGI ya, laporan PGI. Kami dalami dulu, sedang mendalami informasi tersebut. Eh, Terakhir kalau memang ada tadi pengungsi ya, kemudian korban sipil kami sedang mengecek, sedang melakukan pendalaman itu dan mengumpulkan informasi bersama dengan kantor perwakilan Komnas HAM atau Setkom Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua. Jadi itu posisi kami saat ini. Kemudian terkait dengan tadi kondisi guru ya dari Yayasan Serafin yang eh, sedang di Kabupaten Yakumo, sedang di pengungsian. Kami sudah ke sana sebenarnya, sudah menemui mereka minta keterangan ya dengan para guru dan tadi kami rekomendasikan juga untuk ada atensi ya dari berbagai pihak, Kementerian Kesehatan, eh, Pendidikan, kemudian juga dari Bupati dan segala macam sebenarnya. Informasi terakhir yang kami dapatkan ketika kami ke lokasi pengungsian di Yahukimo, eh, ada berbagai guru dan nakes. Jadi mereka nggak mau kembali lagi seperti itu. Nggak mau lagi kembali ke berbagai distrik. Karena tidak hanya dari Anggrek distriknya. Jadi di Yahukimo ini ada 51 distrik ya. 51 distrik, jadi 33 distrik. Itu tidak ada guru seperti itu. Nah, 30 termasuk di Anggrek ya. Ada guru, tapi ada guru ASN di situ. Jadi beda ya. Antara karena guru yang dari Yayasan Serafim ini guru yang dikontrak oleh Yayasan Serafim. Jadi Pemkab Yahukimo ini punya program Yahukimo Cerdas dan Yahukimo Sehat. Nah, itu programnya sebenarnya baik menurut Komnas HAM karena meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses masyarakat.
atas pendidikan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Tapi memang ada kejadian di wilayah konflik Yahukimo ini, sehingga perlu keamanan terhadap pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan, terutama keberadaan guru dan nakes. Jadi informasinya gurunya nggak mau kembali lagi karena tidak aman di sana, seperti itu. Dan juga ada permasalahan terkait dengan status tenaga alih daya, seperti itu, atau outsourcing, seperti itu. Tadi seperti ada permasalahan ijazahnya ditahan, bukan ditahan ya, diambil ya seperti itu oleh Yayasan Serafim. Dan terakhir terkait dengan gaji yang tidak dibayar selama 6 bulan, informasinya sudah dibayar ya, sudah dibayar oleh kami, sudah komunikasi juga dengan Bupati Yahukimo memastikan bahwa mereka harus dibayar gajinya dan sudah dibayar itu. Itu. Nah, tentu ini punya harus ada kepastian karena mereka ini yang sekitar 200 ya, 200 lebih guru yang mengungsi di Kabupaten Jauke. Ketika kami ke sana, itu kami kumpulkan mereka, kami minta keterangan awal Mei kemarin, tanggal 2 gitu. Mereka ingin pulang ke ke daerah asalnya, ke NTT gitu. Dan ingin kejelasan status mereka dan mereka ingin apa eh, menjadi guru tetap seperti itu, bukan honor lagi, honorer. Tentu kami informasi ini kami sampaikan nanti gitu eh, ke sebenarnya sudah disampaikan ke Bupati Yahukimo gitu. Tapi informasi terbaru kami akan sampaikan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terkait yang di Intan Jaya tadi Pak, yang di bawah. Belum, kami belum, Oh, belum. kami masih mengumpulkan informasi. Tadi untuk mengecek eh, mendalami informasi terkait adanya korban sipil ya seperti itu di distrik Itadipa kalau nggak salah seperti itu. Itadipa di Kabupaten eh, Puncak, Kabupaten Intan Jaya. Nah, juga terkait dengan adanya pengungsi ya, kami masih mengecek informasi tersebut. Kami sedang koordinasi perwakilan eh, Komnas HAM Papua dengan yang ada di Intan Jaya, seperti itu. Begitu. Ya, dari rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Kami persilakan. Mbak Dian, silakan. Satu. Udah cukup, hanya Mbak Dian. Nanti mungkin sebelum penutupan akan menjawab soal yang di kasus Garut ya. Silakan. Ini Papua ya, kayak Papua. Saya Dian dari Harian Kompas. Maaf baru datang terlambat. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang ulang, mohon maaf ya Pak. Ini terkait dengan kejadian yang di Intan Jaya tadi yang udah ditanyain. Itu kan terus berulang gitu ya. Dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya juga sudah jatuh korban baik sipil maupun militer gitu. Nah ini apakah ada rekomendasi terbaru dari Komnas HAM gitu? Apakah akan melanjutkan yang dulu Papua Damai itu apa ya, program yang sebelumnya oleh komisioner sebelumnya gitu, karena kan ini kan kayak lingkaran setan yang enggak selesai-selesai begitu ya, mungkin apa yang akan direkomendasikan pemerintahan baru Pak Prabowo itu untuk ya, apa ya mengurangi eskalasi perang bersenjata di Papua gitu. Terima kasih. Untuk peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, di distrik Sugapa, dan di Itadipa, kami masih melakukan pengecekan informasi gitu, terkait dengan adanya korban masyarakat sipil, eh, kemudian juga adanya pengungsi. Kami masih melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan para pihak yang ada di Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tengah. Gitu. Nah, jadi kantor perwakilan kami di eh, Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya untuk memastikan apakah betul seperti itu ada korban sipil seperti itu dan juga adanya pengungsi seperti itu. Nah, itu status Komnas HAM pada saat ini. Kemudian tentu kami sejak awal ya
dalam penanganan konflik bersenjata di Papua ini dan konflik kemanusiaan agar dilakukan adanya dialog, ya, dialog yang bermakna seperti itu. Kemudian juga kami mendorong harus ada perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. Dua kejadian di Yahukimo seperti itu, dan di Intan Jaya baru kemarin Selasa. Nah, untuk Yahukimo kan kami Komnas HAM sudah melakukan pemantauan. Gitu. Nah, ada beberapa rekomendasi yang kami lakukan itu. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Oli. Mungkin kalau untuk Papua sudah cukup ya. Ada dua message lagi mungkin Bang Mus yang bisa di scroll ke bawah. Em, Ya, kebetulan di ruang Zoom ada Pak Melki Weruin dari Sekretariat Papua. Silakan Pak Melki jika ingin menambahkan terkait kondisi di Papua. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Uli. Saya mohon izin menyampaikan atau menambahkan beberapa informasi terkini dalam kaitan dengan kasus di Yaukimo. Pertama terkait dengan kasus anggruk yang menimpa para guru dan para nakes. Ada tiga informasi penting yang menurut saya perlu saya sampaikan. Pertama, kemarin ada dua korban dari distrik Angguk itu baru saja menjalani operasi tambahan begitu. Jadi mereka memang benar-benar belum pulih dan saat ini masih menjalani perawatan medis dan mereka mengeluhkan bahwa eh, minim perhatian baik oleh yayasan maupun oleh Pemda Yaukimo. Itu satu. Yang kedua, mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM atas dukungannya sehingga 2 hari yang lalu gaji para guru yang di tahun anggaran 2025 mereka sudah terima dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, meskipun mereka sudah terima, ada informasi baru yang juga disampaikan bahwa pihak yayasan sebagai pihak ya pemberi kerja, mereka diminta para guru dan nakes yang ditampung di DKI dan di Sentani itu diminta untuk segera meninggalkan tempat penampungan. Mereka harus mencari rumah tempat tinggal mereka sendiri. Dan saya kira ini tentu akan menimbulkan persoalan baru karena status mereka sesungguhnya sampai saat ini adalah pegawai kontrak Yayasan Serafim. Sehingga himbauan dari yayasan ini oleh mereka dirasa sebagai suatu kerugian, suatu ketidakadilan dan tentu perlu mendapat perhatian baik oleh Komnas HAM juga oleh pemerintah daerah begitu. Yang lain atas pertanyaan terkait dengan kasus yang terjadi di Intan Jaya, seperti yang sudah disampaikan Pak Uli bahwa saat ini kami masih melakukan pemantauan media, monitoring, dan sekaligus juga berkoordinasi dengan para pihak, terutama kelompok-kelompok atau anggota-anggota yang selama ini kami komunikasi untuk mendapatkan informasi yang akurat dari Intan Jaya. Sementara begitu, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bung Melki untuk laporan terkininya. Mungkin kalau untuk konferensi pers Papua kita sudahi sampai di sini. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait soal Garut, Pauli. Apa? Udah, udah, udah. Tadi ada satu pertanyaan untuk terkait dengan Garut, Pauli. Untuk terkait dengan kejadian pemusnahan amunisi ya di eh, Garut, Kecamatan Pamengpek ya. Itu kami sedang melakukan pemantauan dan penyelidikan. Jadi sekarang sejak hari Kamis itu kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada saksi yang ada di lokasi Desa Sabana kalau nggak salah ya, di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut.
Ada beberapa saksi yang kami minta keterangan, termasuk dari eh, aparat pemerintah, kemudian dari saksi di lapangan, eh, dan juga keluarga korban. Gitu. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Kami juga eh, meminta keterangan dan berkoordinasi dengan yang akan dilakukan ya dengan TNI Angkatan Darat dan juga dengan Kodam Siliwangi dan juga dengan Polres Garut serta Polda Jawa Barat. Jadi kami masih tahapan penyelidikan sekarang, begitu. Ya, terima kasih Pak Uli, terima kasih pada rekan-rekan media. Demikian konferensi pers pada hari ini terkait dengan peristiwa Papua, tepatnya di Kabupaten Yahukimo. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih untuk hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.